Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Balik lagi di channel aku, Dian Okta. Oke, yang baru bergabung, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, dan yang udah subscribe, terima kasih ya sudah menonton juga. Oke teman-teman, kali ini aku mau makeover atau mau ubah posisi sih, geser-geser tipis aja si dapur kecil aku supaya lebih nyaman aja suasananya dengan suasana baru. Selamat menonton. Nah teman-teman, aku mau tukar posisi antara rak piring dengan kulkas selain untuk berbeda. Jadi emang rak piring kalau disimpan di depan kompor itu nggak ada space ketika pintu tralis belakang rumah aku dibuka. Sempit banget, kita mau lewat itu pokoknya sempit, jadi aku mau tukar posisi gitu. Hal yang pertama aku lakukan sebelum geser-geser si rak piring ini, aku simpan dulu barang-barang yang di atas yang kiranya nanti aku geser jatuh, jadi aku mau simpan dulu ke tempat yang lain. Dan aku pindah-pindahkan sapu kemoceng, terus karpet-karpet serta permadani mau aku pindahkan dulu ke tempat yang lain supaya nanti geser-gesernya tuh lebih mudah gitu teman-teman. Nemu harta karun nih teman-teman di bawah kulkas, jadi banyak banget debu karena susah kalau kita sapu-sapu, dan ada seekor jangkrik tadi loncat-loncat. Aku mau sapu dulu, kebetulan tadi pagi aku udah pel, jadi ya udah aku sapu-sapu aja, hempaskan debu-debu yang ada di kolong-kolong. Oke, lanjut aku geser-geser atau tarik-tarik lemari piringnya. The power of emak-emak ya teman-teman. Kalau nggak ada suami ya kita bisa mengerjakan segala sesuatu, tapi kalau ada suami kayaknya kita lebih senang meminta bantuan ya teman-teman, gitu nggak? Jadi aku mau simpan si rak piringnya ini nggak simetris ya teman-teman, jadi agak miring gitu supaya nggak menghabiskan space juga. Soalnya kalau aku simpan bukan agak ya, lurus itu bakalan nggak ada jalan untuk ke bagian L rumah yang isinya ya banyak barang-barang perintilan pekerjaan suamiku. Dan ini juga sama, di kolong-kolongnya banyak banget debu, jadi aku sapu-sapu lagi. Sebetulnya saat pembuatan video ini, pas aku lagi nge-record, aku ngeliat kok kayak lebih sempit dibanding sebelumnya. Ternyata aku pikir-pikir enggak juga loh teman-teman, karena tadinya di space antara kulkas dan rak piring itu kan tadinya sempit ya, sekarang tuh udah lega banget. Jadi biasanya kan kita makan di situ, sekarang udah bisa makan rame-rame lagi gitu ya sama anakku tanpa harus bersempit-sempitan. Terus sekarang aku juga mau rapihin bagian atas, jadi tadinya tuh numpuk banget barang-barang kayak plastik-plastik gitu lah, numpuk. Jadi aku mau pindahkan blender, simpan di atas karena sering banget di sentuh-sentuh sama anakku. Nah ini kayaknya lebih aman deh kalau di atas.
Sebetulnya teman-teman itu tuh dus Magicom atau rice cooker, nggak ada isinya ya, tapi kan entah kenapa aku kok belum ngebuang-buang ya si dusnya itu, nggak tahu deh, nanti aku buang ya insya Allah, atau aku jadikan buat DIY story gitu ya, bisa jadi. Dan ini aku juga membuat pot hasil DIY juga, itu kaktus mini aku dapat ambil dari depan. Di pot yang besar aku patahkan sedikit, aku ambil, oh ya jangan salfok ya sama stiker kulkas aku yang lepas-lepas itu ya, kerjaannya Ajmi ya, namanya anak kecil. Nah, aku siasati untuk menyimpan karpet-karpet itu di belakang lemari ini ya teman-teman, karena kan karpet ini jarang juga dipakai kecuali kalau ada tamu-tamu yang benar-benar harus menggunakan karpet gitu ya. Makanya aku simpan di belakang, jadi kalau mau ambil tinggal tarik aja dan tidak membutuhkan atau memuat banyak tempat gitu. Jadi ya udahlah, semuanya numpuk di belakang dan gak kelihatan juga, kelihatannya rapih. Ini juga sama teman-teman, aku bikin wall decor dari stick es krim, terus aku kasih renda air gitu. Dan ini kardusnya dari bekas kardus sarung suamiku. Dan aku juga beli wall decor di online, ini aku belinya di Lazada kalau nggak salah, Fasahaya ya nama tokonya, itu Fasahaya. Nanti deh aku cantumkan di description box, nanti aku lihat lagi, takutnya aku lupa nama tokonya. Gimana teman-teman, cantik nggak? Kalau menurut aku sih cantik, karena ini hasil dari tangan aku sendiri. Biar lebih manis aja dapurnya. Itu udah aku pasang paku, jadi tinggal tempelkan aja si wall decornya. Mohon maaf banget kalau banyak suara motor, karena ya rumahku depan jalan banget, jalan besar, jadi ya pasti banyak kendaraan. Mohon maaf ya teman-teman. Selanjutnya aku mau ganti gorden. Wah, kelihatan deh apa saja isi kolong dapurku. Nanti kapan-kapan aku buatkan ya videonya supaya tahu juga apa aja isi kolong dapur, kolong meja dapur aku. Lalu aku pasang lap juga di bawah teko-teko. Kenapa aku pasang lap seperti ini? Karena kalau kita numpahin air dari teko itu kadang-kadang suka tumpah-tumpah ke bawah juga. Jadi aku takutnya airnya nanti ke bawah, terus nanti airnya bercecer kemana-mana, terus anak lewat takutnya kepleset. Itu ya teman-teman. Terus aku ganti keset yang lebih bersih karena udah beberapa hari belum diganti. Lalu aku tambahkan tanaman. Ini tanaman Sansevieria atau lebih sering dikenal lidah mertua ya teman-teman. Dan ini juga sebagai penyaring udara atau filter. Jadi aku simpannya di area dapur. Oke teman-teman, beginilah kondisi dapur kecil aku yang setelah aku ubah sedikit dan tambahkan wall decor juga tanaman. Alhamdulillah ada suasana baru, semoga semakin betah ketika memasak dan semakin menyenangkan. Nah, seperti ini kulkasnya di depan kompor, tukeran sama si lemari piringnya. Dan menurut aku ini lebih luas meskipun emang depan kompor itu agak sempit.
tapi di sininya itu loh luas, jadi aku buka pintu belakang itu bisa gitu ya, nggak kayak kemarin kalau buka pintu belakang nggak bisa, jadi harus bukanya setengah. Nah, kita tuh biasa makan di sini loh teman-teman, sambil pintu belakang tuh dibuka. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum.